Mari kita akan bersatu hati di dalam doa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Sebentar kami akan bersama-sama untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi dasar di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau akan menolong kami supaya kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu dan kami dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau akan menolong untuk jaringan yang kami pakai supaya Engkau berikan kelancaran sehingga apa yang boleh disampaikan boleh menjadi berkat untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan izin untuk share screen untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, rekan-rekan, teman-teman, para hamba-hamba Tuhan, dan Bapak Ibu semua, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan, yaitu mengenai dengan tema pencipta perubahan yang positif, yang terambil di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, yaitu dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ayat ini sudah sering kita dengar, ya. Bahkan juga kita sering merenungkan ayat ini, membaca ayat ini setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, pagi ini saya akan memberikan satu gambaran, ya, satu gambaran yaitu tentang tokoh yang bernama Stephen Jobs. Nah, siapakah Stephen Jobs itu? Stephen Jobs merupakan sosok inovator dan pebisnis yang memiliki visi dan kreativitas yang hebat. Dia berasal dari Amerika Serikat. Nah, Stephen Jobs ini mampu mengubah dunia melalui visi dan inovasinya. Serangkaian inovasi dan temuan-temuan semasa hidupnya tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi, tapi juga mampu mengubah seluruh wajah industri teknologi dan menegaskan kemampuan Apple sebagai pemimpin di industri tersebut. Jadi dia mampu untuk menciptakan, ya, temuan-temuan yang sampai dengan saat ini dapat kita nikmati dan dapat kita gunakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Beberapa penemuan yang akan mengingatkan kita, ya, terhadap keberhasilan Stephen Jobs adalah Mac, iTunes, iPod, dan iPhone, ya, yang dimana sekarang menjadi fasilitas di dalam setiap interaksi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, kita akan masuk di dalam siapa sosok Timotius. Nah, latar belakang Timotius yaitu masa kanak-kanak Timotius yang dibesarkan dalam pengenalan akan Allah. Timotius tumbuh besar di kota Listra sebagai anak dari wanita Yahudi bernama Eunike. Kita tahu bahwa Timotius itu adalah anak yang dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Ibunya bernama Eunike, ya, dan neneknya bernama Lois. Timotius dibesarkan di dalam pemahaman akan kitab suci. Jadi ibu dan nenek Timotius membesarkan Timotius untuk memiliki pemahaman
yang dalam tentang kitab suci, yang dimana itu dimulai sejak usia dini, sehingga berujung kepada keselamatan yang dirasakan oleh Timotius. Hingga pada akhirnya Timotius menemani Paulus dalam pelayanan hingga ia menjadi seorang penginjil. Tentu kita sudah paham tentang bagaimana kehidupan Timotius, bagaimana dia mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Dia membawa pengaruh, membawa perubahan yang positif. Bahkan dia menjadi seorang penginjil yang mampu mengubah kehidupan setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop ini kita dapat belajar bagaimana supaya kita di dalam kehidupan kita mampu untuk menjadi generasi-generasi muda yang dapat membawa atau dapat menciptakan perubahan yang positif di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita dapat menjadi berkat di dalam hidup kita. Kita dapat menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Khususnya kita sebagai seorang hamba-hambanya, kita yang dipanggil untuk melayaninya. Sepatutnya kita memiliki sifat dan karakter yang dimana sifat karakter itu harus kita miliki, yaitu sifat dan karakter seperti Kristus. Sehingga melalui sifat dan karakter yang seperti Kristus itu, kita dapat menjadi berkat dan kita dapat menciptakan perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan yang positif di dalam hidup kita sebagai seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayaninya dan sebagai generasi-generasi penerus gereja di dalam kita melayani Tuhan. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana di dalam 1 Timotius yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Yang 1 Timotius 4 tadi yang sudah kita baca bersama-sama, ayat yang ke-12, yaitu di sini kita akan belajar beberapa hal yang dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terkadang orang menganggap kita rendah karena kita muda. Kita tidak dianggap karena kita dianggap muda yang belum memiliki banyak pengetahuan, yang belum memiliki banyak pengalaman. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh diingatkan. Walaupun kita muda, kita harus berdampak. Walaupun kita masih muda, belum memiliki banyak pengalaman, kita harus dapat membawa perubahan yang baik. Mari kita akan melihat, yaitu yang pertama, di dalam poin yang pertama, yaitu melalui perkataan. Efesus 4 ayat yang ke-29, saya akan bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan bermulut kotor. Berbicaralah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi orang, bukan kata-kata yang menyakiti orang, menghakimi orang, bahkan merendahkan orang. Kita gunakan kata-kata yang berguna bagi orang yang kita ajak bicara, bagi lawan bicara kita, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang dengan kata-kata yang baik. Dan kata-kata yang baik, mulut yang mengeluarkan kata-kata bijak, yang mengeluarkan kata-kata yang memotivasi, itu akan mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga melalui perkataan ini kita dapat membawa perubahan yang positif. Dan yang kedua, yaitu dalam tingkah laku kita.
Ya, Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah berpikir dan bertingkah seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah di dalam kehidupan kita dengan pola pikir yang baru. Dengan demikian, kita dapat membedakan dan menerima apa itu kehendak Allah, semua yang baik, yang menyenangkan Allah, dan yang sempurna. Bertingkah lakulah dengan baik, karena Allah menghendaki ini di dalam kehidupan kita. Khususnya kita sebagai generasi muda, banyak hal-hal yang sekarang dapat kita lihat bagaimana anak-anak muda, ya, bahkan juga tidak dapat kita pungkiri, seorang hamba Tuhan pun ada yang bertingkah laku tidak baik. Dan yang selanjutnya yaitu tentang kasih. Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenalah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih menjadi kekuatan yang menggerakkan untuk mengatasi perbedaan, mengatasi diskriminasi, mendorong transformasi, yaitu perubahan yang dihasilkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berdampak baik bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Kasih sebagai fondasi utama yang menuntun kita untuk menghadirkan perubahan yang positif. Mari tunjukkan kasih itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan kita tidak membedakan, dengan kita tidak melakukan diskriminasi. Ya, karena di dalam ayat ini dikatakan bahwa kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Perbedaan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mendasari perbedaan itu dengan kasih. Karena kasih adalah fondasi yang utama. Orang boleh memiliki segalanya. Orang boleh memiliki kekayaan, kehormatan, kepintaran, dan sebagainya. Jika mereka tidak punya kasih, maka semua itu adalah sia-sia. Dan poin yang selanjutnya di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 kita dapat melihat, yaitu mengenai kesetiaan, yang terambil di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10a. Dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan dimulai dari hal-hal kecil. Jika kita bisa dipercaya dalam tugas kecil, Tuhan akan mempercayakan kita dengan hal yang lebih besar. Karena hal kecil yang dilakukan dengan setia akan membangun karakter besar di kemudian hari. Dengan komitmen yang tidak tergoyahkan akan membawa berkat, baik dalam hubungan kita dengan sesama maupun hubungan dengan Tuhan. Milikilah komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Tantangan, rintangan boleh terjadi di dalam kehidupan kita, yang terkadang melemahkan iman kita, yang terkadang membuat kita putus asa. Tetapi jika kita memiliki komitmen, memiliki kesetiaan untuk tetap berdiri teguh, untuk tetap maju di dalam Kristus, maka kita akan mendapatkan berkat. Yang terkadang berkat itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Di dalam pelayanan, milikilah komitmen untuk kita tetap melayani Tuhan. Apapun tantangan rintangan yang kita hadapi di dalam pelayanan, kita harus tetap kepada panggilan untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, baik di dalam pelayanan di gereja maupun pelayanan di dalam pendidikan,
teruslah kita memiliki kesetiaan untuk melayani Tuhan, sehingga perubahan-perubahan dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yaitu yang dapat kita pelajari, yaitu mengenai kesucian. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Standar hidup orang percaya bersumber pada Allah sendiri. Allah menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Kekudusan berarti hidup yang dipisahkan dari dosa, diarahkan kepada Allah dan mencerminkan karakter Allah. Panggilan untuk hidup kudus mendorong setiap orang percaya untuk meninggalkan kebiasaan lama yang negatif, meninggalkan kehidupan lama, menuju kepada kehidupan yang baru. Di dalam ayat 1 Petrus 1 ayat 16 tadi dikatakan bahwa ada satu perintah, kuduslah kamu. Kita diperintahkan untuk di dalam kehidupan kita terus menjaga kekudusan, karena kita sudah dipanggil menjadi anak-anak Kristus. Kita sudah menjadi anak Tuhan yang sudah ditebus melalui darahnya yang kudus, yang ditebus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekudusan hidup kita. Bukan hanya sekedar tuntutan moral, tetapi panggilan untuk menghadirkan perubahan positif dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas, bahkan di dalam masyarakat. Karena kita mencerminkan Allah yang kudus dalam hidup sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui beberapa perikop atau beberapa poin yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, ada refleksi yang dapat kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Generasi yang berdampak adalah mereka yang tidak hanya mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga membawa perubahan positif bagi dunia di sekitar kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan bahwa perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kekudusan menjadi fondasi utama dalam menciptakan perubahan yang berarti. Dengan menghidupi nilai-nilai tersebut, setiap generasi dipanggil untuk menjadi agen transformasi yang memancarkan terang Kristus, menghadirkan kebaikan, serta meninggalkan jejak yang membangun bagi keluarga, komunitas, bangsa, dunia, bahkan di dalam pelayanan. Mari kita menjadi generasi yang berdampak, hidup dalam kasih, setia dalam perkara kecil, hidup kudus dalam setiap langkah kehidupan kita. Langkah agar melalui hidup kita, dunia melihat terang Kristus dan mengalami perubahan yang positif. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.